Itu di Kalau RPJMD. persiapan kan kalau nggak jadi ya nggak apa-apa juga. Tapi Iya. kita udah ada Persiapannya. Kan kalau untuk jadinya itu kan domain pemerintah pusat, bukan domain pemerintah kabupaten. Oh iya. Domain iya, pemerintah kabupaten ini kan hanya menyiapkan ya piranti yang berkaitan dengan itu. Makanya dibaca terkait dengan tata cara pengusulan pembentukan wilayah otonomi baru. Jadi nanti kalau sudah kajiannya sudah ada, dokumen segala macam lengkap, ya administrasinya itu semuanya terpenuhi segala macam, DPRD dengan bupati sepakat, tinggal usulkan ke gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Bapak Nawa Said Dimyati, atau yang akrab disapa Cak Nawa. Kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam Mas Fahmi. Apa kabar Cak Nawa? Alhamdulillah. Lama nggak sehat. ketemu Mas Fahmi nih Cak. sehat ya? Alhamdulillah Cak. Terima kasih Cak udah mau mampir ke podcast Satelit lagi. Sama-sama, makasih diundangnya. Siap Cak. Kita mau bahas soal DOB nih Cak. Karena rame sekali pembahasannya, apalagi pasca diputuskan sebagai Perda juga masih rame dibicarakan Cak. Nah, kita dapat informasi kalau Cak Nawa itu termasuk yang mendukung daerah otonomi baru Cak. Nah, kita ingin tahu pandangan Cak Nawa terkait DOB yang waktu edisi Selasa koran Satelit News itu Cak diberitakan HL-nya bahwa DOB resmi tak masuk RPJMD. Mangga Cak cerita sedikit Cak terkait DOB. putusan DOB ini yang tidak masuk RPJMD, gimana Cak? Jadi begini ya, RPJMD itu kan berkaitan dengan mengunci janji-janji Kepala daerah, politik, bupati ya dari kepala daerah yang terpilih. Di samping juga untuk menampung berbagai macam aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat itu salah satunya adalah daerah otonomi baru, Tangerang Tengah dan juga Tangerang Utara. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Tangerang Utara, ini sudah lama. Jadi zaman almarhum Pak Bupati Ismet ya? Bupati Ismet. Waktu itu ada dua kan, Cipasera dan Tangerang Tangsel ya? Utara kan, ya. Cipasera jadi Tangerang Selatan, Tangerang Utara belum jadi. Karena banyak hal terutama dari sisi ekonomi ya dan lain sebagainya belum layak. Nah, oleh karena itu kemudian pada periode kedua Pak Ismet dalam pembuatan Perda RT/RW mendorong percepatan pembangunan wilayah di sana, yaitu dengan pembentukan kota baru, ya, dengan waktu itu nggait Tangerang International Center, yang kemudian ke sini kalau tidak salah ya macam-macam lah itu lah ya. Nah, intinya kan di situ. Nah, zaman Pak Jaki muncul ada Tangerang Tengah. Zaman Pak Jaki itu terus berproses, kemudian malahan muncul Tangerang Tengah. Bahkan Tangerang Tengah kajiannya lebih cepat ya, karena memang wilayahnya juga wilayah yang relatif sudah maju dari sisi ekonomi. Nah, saya dalam kapasitas sebagai ketua partai, ada anggota fraksi kami yang ada di Pansus, kami sampaikan, ini tolong ya diperjuangkan DOB. Yang maksud DOB itu bukan berarti 5 tahun terbentuk jadi tidak, tetapi lebih banyak pada persiapan pembentukan daerah otonomi baru. Jadi prosesnya panjang ya Cak? Prosesnya panjang lah.
setidak-tidaknya di kabupaten. Ya, kalau seandainya memang pendampingan terhadap masyarakat itu, kemudian memang dari sisi aspek peraturan perundang-undangan itu memungkinkan, ya didorong kan untuk ke provinsi bahkan ke pusat. Tapi kalau tidak kan bisa dihentikan. Tapi kalau Partai Demokrat posisinya di mana, Cak? Maksudnya? Maksudnya sebenarnya mendukung DOB atau sebaliknya? Kita dorong keberlanjutan. Jadi kan keberlanjutan. Saya kan juga bagian daripada rejim kan. Saya pernah di DPRD Kabupaten Tangerang saya pernah. Dan proses itu saya juga pernah ngikutin. Kita kan ingin. Karena kan kalau Demokrat itu kan jelas itu Pak SBY sampaikan kan sustainable and change. Jadi pembangunan itu kan meneruskan, ya, melanjutkan dan membuat perubahan yang jauh lebih baik. Nah, terkait DOB ini kan ramenya adalah ketika semalam sebelum paripurna, saya dapat telepon dari banyak kawan, baik itu media maupun aktivis dari Tangerang Utara terkait dengan rekaman Pak Sekda yang bicara terkait dengan jebakan itu. Nah, gimana tuh penilaian Cak Nawat tuh? Ya, saya nggak tahu ya itu apa. Cuma memang tidak elok. Jebakan itu kan jahat, Bos. Kalau Mas Fahmi saya jebak berarti kan saya jahat. Artinya nggak elok kalau urusan DOB disandingkan sama jebakan gitu ya? Ya, pertama itu yang dimaksud yang jebak siapa? Iya. Apakah kawan-kawan aktivis masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan baik di tengah maupun di utara itu jebak terhadap pemerintahan Kabupaten sekarang? Atau apa yang dilakukan oleh Pak Ismet dan Pak Zaki itu juga bagian daripada jebak itu kan enggak? Mereka mendorong itu niatnya kan suci, niatnya baik. Bagaimana caranya percepatan kesejahteraan masyarakat itu bisa segera diwujudkan. Nah, salah satunya adalah dengan adanya daerah otonomi baru kan gitu. Jadi, Cak, sebenarnya menurut kacamata Cak Nawa itu memang sudah seharusnya atau belum, Cak, daerah otonomi baru seperti Pantura dan Tangerang Tengah itu? Nah, itu nanti yang akan kita tahu itu adalah dari hasil kajian. Ya, itu maka kan prosesnya harusnya tidak di stop gitu maksudnya? Ya, nggak usah lah. Proses persiapannya gitu ya? Jadi kan kalau kayak gitu itu kan biasanya ada masyarakat, sekelompok masyarakat mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dibuat kajian terkait dengan otonomi baru gitu kan ya. Kemudian dikaji, terutama harus dengan lembaga yang memang mumpunin kan seperti itu. Nah, kalau kemudian kajiannya dianggap memenuhi persyaratan, lengkapinlah dokumen-dokumen yang lain, bantu verifikasi, kemudian selesaikan di tingkat eksekutif dan legislatif di kabupaten, dorong ke provinsi, ya kan? Biarkan masyarakat itu punya wakil juga kan di provinsi, anggota-anggota DPRD, biarkan mereka yang bergerak, ya kan? Nah, kalau provinsi juga berhasil ke pusat, ya biarkan juga mereka dorong perwakilan mereka yang ada di DPR RI. Jadi nggak usah bicara terkait dengan wah sekarang moratorium ya, terlalu jauh. Moratorium Papua juga dibuat kemarin, betul kan? Bahkan tahun 2025 ini juga ada beberapa wilayah kabupaten yang akan dimekarkan. Di Banten salah satunya adalah Kabupaten Cilanggahan kan. Kemarin kalau ngomongin moratorium itu Bupati terlalu jauh lah, terlalu jauh. Iya. Dan itu kan keputusan politik, Mas. Cak, tapi sebenarnya alasan pemerintah itu sepanjang yang Cak Nawat tahu apa sih, Cak? Saya nggak tahu secara persis. Karena saya ini kan melihatnya agak agak lucu. Di satu sisi Pak Sekda itu bicara terkait tidak perlu masuk, tetapi di sisi yang lain dia persiapkan dengan siapkan anggaran ya kan, untuk melakukan kajian ya kan 2026 tuh. Ini kan agak anomali kan? Iya. Jadi urusan DOB-nya tidak masuk RPJMD, tapi ada program persiapan
Nah, itu kan yang saya takutin kan itu. Jadi kalau di RPJMD-nya tidak ada, takutnya aksi-aksi ini nanti nggak ada cantolan. Kalau nggak ada cantolannya kan pemeriksaan BPK kan bisa persoalan. Waduh, ngeri kan? Nah ini hal yang kayak begini kan yang juga harus di ini. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang jebak dan nggak ada yang dijebak. Iya kan? Gak ada lah kawan-kawan yang punya niat jahat ingin nyelakain orang itu nggak ada. Ya karena kan sebetulnya keinginannya seperti yang Cak Nawa sampaikan tadi, aspirasi ini muncul semata-mata karena mereka ingin ada percepatan dari sisi kesejahteraan. Ya kan, karena banyak juga persoalan-persoalan di daerah-daerah itu kan, Cak. Betul. Kalau mau dipilih misalnya antara Tangerang Utara dan Tangerang Selatan, Cak Nawa pilih mana dulu tuh, Cak? Tangerang Tengah. Tangerang Tengah dan Tangerang Utara. Yang lebih paling siap mana? Saja. Yang sudah paling siap menurut kajian akademis, ya itulah yang kita harus dorong. Tapi saya yakin dua-duanya siap. Iya. Kan ada misalnya yang menyatakan bahwa secara fiskal tuh Tangerang Utara masih belum siap, sementara Tangerang Tengah sudah lebih siap. Nah itu gimana tuh, Cak, pandangan soal itu? Kemarin itu dari beberapa wilayah ya, seperti kayak Aku Haji, Teluk Naga, Kosambi, itu juga salah satu penyumbang PAD cukup besar loh, Mas. PAD Tangerang tahun 2023 itu saya baca kurang lebih sekitar 4 sekian triliun, itu hampir 1 triliun itu dari 3 wilayah tersebut loh. Jadi cukup besar ya. Saya bingung kalau dibilang kemudian fiskalnya belum siap, saya bingung. Nah itu nanti biarkan lah kajian, biarkan yang ahli ya, yang menyampaikan itu. Seperti itu. Iya. Jadi menurut Cak Nawa memang mestinya DOB itu masuk dalam setidak-tidaknya tidak harus disebut DOB lah. Persiapan daerah otonomi baru lah ya. Persiapan pembentukan misalkan daerah otonomi baru. Persiapan pembentukan daerah otonomi baru kan ya, bisa itu di kalau persiapan kan kalau nggak jadi ya nggak apa-apa juga. Tapi kita udah ada persiapannya. Kan kalau untuk jadinya itu kan domain pemerintah pusat bukan domain pemerintah kabupaten. Domain pemerintah kabupaten ini kan hanya menyiapkan piranti yang berkaitan dengan itu. Makanya dibaca terkait dengan tata cara pengusulan pembentukan wilayah otonomi baru. Jadi nanti kalau sudah kajiannya sudah ada, dokumen segala macam lengkap ya, administrasinya itu semuanya terpenuhi segala macam, DPRD dengan bupati sepakat, tinggal usulkan ke gubernur. Gubernur akan bahas dengan DPRD provinsi, usulkan ke pusat. Usulkan ke pusat kan seperti itu. Keputusan ada di DPR RI dan pemerintah pusat. Jadi seharusnya pemerintah kabupaten dalam hal ini meneruskan saja aspirasi gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu dihambat. Saya tahu dia tetap mau akan teruskan itu aspirasi. Cuma kan persoalannya kalau sekarang ini kalau nggak masuk Perda RPJMD nggak ada cantolan. Kalau tidak ada cantolan hukum, dia nganggarnya kan agak susah itu. Cari penyakit sendiri sebenarnya. Iya kan? Nah, Cak, next gimana nih, Cak? Kan posisinya sudah tidak masuk dalam Perda RPJMD, artinya tidak akan ada kejelasan atau nggak ada masalah sih sebenarnya untuk masyarakat, misalkan kawan-kawan di Tangerang Tengah maupun di Tangerang Utara terus saja berjuang, ya, lengkapin proses pengusulannya. Jadi mereka kan juga punya kajian juga, dokumen-dokumen lengkapin, usulkan secara formal kepada pemerintah kabupaten. Tetapi sebelum itu memang mereka harus bentuk apa tuh, bentuk panitia semacam kayak badan koordinasi ya, Pak. Panitia pembentukan daerah otonomi baru Tangerang Utara gitu. Semacam itu, Tangerang Tengah kan bisa. Memang kelihatannya belum ada ya, Cak, deklarasi atau itu belum ada kan? Nah, kita harap teman-teman dengan kasus ini kan kalau kayak saya ini politisi kan nggak ada yang tidak baik, semua hal itu kan pasti baik.
kita cari apa hikmahnya. Dengan begitu kan kemarin saya ketemu dengan beberapa kawan aktivis itu, saya sampaikan bikin aja organisasi kalian, kan banyak itu lintas, kumpulin ya, kemudian deklarasi ya, ada satu wadah ya, yang kemudian satu wadah inilah yang akan mengawal proses pengusulan pembentukan daerah otonomi baru Tangerang Utara atau Tangerang Tengah ya, atau Tangerang Tengah. Iya iya. Jadi kegiatan mah tetap aja. Gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Masalah. Jadi tinggal nanti kan ketika itu kan juga bisa juga dimasukkan ke usulan terhadap pemerintah, misalkan kalau minta bantuan apa pendanaan dari pemerintah. Ya memang kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga waktu Ketua MPR berkunjung ke Banten tuh ada pernyataan soal pemekaran wilayah itu, soal daerah otonomi baru itu. Kalau nggak salah tuh Ketua MPR tuh mengatakan ada lebih dari ratusan lah ya, ratusan yang ngantri tuh. Maka kalau dan moratoriumnya belum dicabut, artinya ada nggak pikiran bahwa daripada sia-sia gitu kita masukin ke RPJMD karena prosesnya moratoriumnya mungkin berpikirnya begitu. Cuma kan semuanya itu kan keputusan politik, Mas. Salah satu contoh nih, moratorium itu kan nggak pernah dicabut, diberlakukan sejak 2014 sampai sekarang. Tapi kemarin lahir beberapa wilayah provinsi baru, moratoriumnya tetap. Jadi lebih banyak kaitan dengan keputusan politik. Iya. Artinya nggak semata-mata administrasi, harapannya ada karena ini urusan politik. Dan juga nggak ada yang namanya ketentuan moratorium, kan nggak ada juga. Nggak boleh, dari pemerintah pusat juga nggak boleh. Cuma mereka lagi tidak bahas. Ya, usulan ini nggak kita bahas dulu. Yang ada itu. Tidak pernah ada aturan dari pemerintah pusat melarang sebuah aktivitas dilakukan oleh warga masyarakat untuk pengusulan daerah otonomi baru. Nggak ada larangannya. Iya kan? Kecuali kalau moratorium itu sifatnya enggak. Ini kan cuma nggak dibahas aja. Nah, kemampuan lobbying ya dan sebagainya, itulah yang hasilkan di Papua ada beberapa provinsi baru. Ya, bahkan tahun 2025 kemarin Pak Wagub juga sampaikan Cilangkaan juga sebentar lagi. Ya kan? Cilangkaan kan di sini kita, di Lebak. Nah ini kan karena mereka kan sudah selesai, udah nyampe di sana. Cak, jadi sebetulnya kalau misalnya terjadi daerah otonomi baru gitu, artinya kalau daerah otonomi baru itu cepat terrealisasi, sebenarnya apa sih yang hilang dari kabupaten, dari induk tuh, Cak? Khawatir ada pertimbangan itu juga, Cak, kalau terlalu cepat kan. Kalau ada orang bilang hilang, ada yang hilang berarti kan bicaranya kekuasaan, Mas. Dan saya yakin kawan-kawan yang berkuasa di Kabupaten Tangerang yang sekarang menjabat maupun yang kemarin-kemarin menjabat tidak pernah berpikir terkait dengan itu. Terkait ini kalau wilayahnya terkurangin, kekuasaan saya semakin kecil, nggak ada berpikir seperti itu. Dan saya meyakini misalkan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, itu yang ada di dalam pikirannya bagaimana juga mempercepat kesejahteraan masyarakat di Tangerang Utara, maupun juga di Tangerang Tengah juga wilayah-wilayah lain. Jadi nggak ada pikiran-pikiran buruk sebetulnya ya. Ada. Jadi ini murni hanya persoalan cara pandang yang berbeda. Cara pandang dan cara komunikasi yang tidak apa? Yang beda lah atau apa? Tidak tepat aja, tidak ya. Jadi harus pandai lah dalam apa? Dalam berkomunikasi. Saya tahu Pak Sekda itu nggak menolak DOB. Tidak menolak proses berdirinya daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru tidak. Cuma karena bahasa, jadi heboh. Jadi heboh. Ini kan, itu kan sebenarnya kan karena bahasa. Janganlah, karena dia berpikir ini nanti jebakan. Kalau enggak, karena dia berpikirnya jauh, seolah-olah
kabupaten inilah yang menentukan. Ya seolah-olah. Dan seolah-olah ini 5 tahun. Ya seolah-olah 5 tahun. Enggak lah. Padahal prosesnya panjang seperti yang Cak Nawa bilang tadi itu ya. Keputusan final tetap ada di pusat. Dari pusat. Di satelit juga ada pernyataan Pak Sekda bahwa penetapan DOB resmi tidak masuk RPJMD itu adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan eksekutif dan legislatif dalam hal ini. Bagaimana tuh menurut Cak Nawa? Berarti kan artinya ya memang disepakati untuk tidak di 5 tahun ini. Jadi begini, saya memang baca laporan akhir Pansus, tidak ada menyebut itu. Tetapi pandangan akhir fraksi-fraksi, pandangan akhir fraksi-fraksi itu ada 6 fraksi yang bicara terkait dengan DOB untuk dimasukkan, catatan untuk dimasukkan. Artinya ya pimpinan Pansus ya ini dalam membuat laporan akhir ya tidak berkoordinasi dengan anggota Pansusnya. Atau mungkin anggota Pansusnya sudah anggap selesai gitu kan ya. Ya ini kan soal mungkin orang nggak punya waktu dan lain sebagainya. Karena kalau saya bicara soal SDM kan nggak enak kan ya. Iya. Jadi itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau sudah clear, nggak mungkin. Ada catatan. Ada catatan dari 6 fraksi terkait dengan DOB. Artinya sebetulnya ada ketidakselarasan dong. Ada ketidakselarasan. Hanya mungkin memang ada kurang apa Cak, jadi istilahnya itu kurang ya, tangkap gitu ya. Yang saya lihat anggota Pansusnya anggota Pansusnya masih menganggap dirinya bawahnya Pak Sekda. Jadi ketika Sekda bicara itu jadi ditulisnya begitu. Yang penting aspirasi kita masuk. Aspirasi masyarakat tersalurkan. Itu seru sekali ini. Ya, sebenarnya seru sekali soal DOB ini. Nah, jadi terakhir, apa kira-kira harapan Cak Nawa nih? Karena Cak Nawa katakanlah termasuk tokoh yang berkeinginan untuk meneruskan ini menjadi terrealisasi agar terciptanya tadi itu Cak, ya masyarakat jadi cepat perubahan-perubahan di wilayah-wilayah itu. Apa yang Cak Nawa ingin sampaikan ke teman-teman, kepada teman-teman di Tangerang Utara maupun Tangerang Tengah lah yang lanjutkan ini aja ide dan gagasan yang sudah dijalankan, lanjutkan saja, terus berjuang. Dan niatkan perjuangan itu adalah semata-mata untuk mempercepat hadirnya keadilan, kesejahteraan di wilayah Tangerang Utara maupun juga di wilayah Tangerang Tengah. Karena memang wilayah yang terlalu luas, Mas, penduduk yang terlalu banyak, ini juga pusing juga kan kita kalau harus ngurusin satu persatu ini kan lama. Ya, tapi dengan wilayah yang lebih kecil, penduduk yang tidak begitu banyak, ini saya yakin kepemimpinan itu jauh akan lebih efektif ya dibandingkan yang sekarang 3 juta lebih, Mas. Iya kan? Nah ini kan juga harus jadi salah satu pertimbangan. Salah satu pertimbangan. Iya. Oke Cak, kalau begitu terima kasih banyak Cak sudah berkenan ngobrol-ngobrol soal undangannya. DOB kita di podcast Satelit. Dan ini bukan jebakan kan? Bukan Cak, bukan. Terlalu ekstrim kita kalau pakai istilah jebakan kan. Itu Mas Fahmi yang ngomong, bukan saya. Bisa aja Cak Nawa dilempar ke kita ya di bolanya. Demikian teman-teman, nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan DOB ini. Nanti kita akan undang juga tokoh masyarakat yang punya pandangan yang berbeda terkait DOB kenapa tidak masuk ke RPJMD. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak.